الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan serta curahan nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Pagi ini kita akan membicarakan tentang bagaimana menghadapi tantangan dengan iman dan aksi sosial. Apa yang dimaksud tantangan di sini? Tantangan apapun dalam hidup manusia. Nah, jangan sampai hidup yang penuh tantangan ini di berbagai dimensinya. Apakah tantangan keimanan, tantangan ekonomi, tantangan interaksi sosial, dan seterusnya. Itu jangan sampai kita membuat putus asa. Bahkan banyak di antara manusia ketika diberi tantangan oleh Allah dari berbagai dimensi, itu bisa jadi putus asa. Putus asa mempertahankan akidahnya, putus asa mempertahankan hidupnya. Sehingga jangan kaget kalau sewaktu-waktu mendengar ada orang yang bunuh diri. Nah, itu karena dia tidak bisa menghadapi tantangan itu. Jadi tantangan di sini jangan hanya dilihat dari dimensi perang, tidak, apapun. Nah, ini nanti harus kita integrasikan antara iman, spiritualitas, dan aksi sosial dalam perspektif Islam berkemajuan. Sehingga kemudian dalam posisi apapun, dalam kondisi apapun, keislaman kita itu masih mampu menelurkan, menghasilkan kemanfaatan, baik untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain, dalam kondisi apapun. Ada kisah menarik yang pernah dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pernah dalam satu saat itu diposisikan banyak tantangan yang terkenal dengan Amul Huzni, tahun penuh kesedihan. Pendek kata, andai kata kita yang diberi itu wis nyaris putus asa. Istrinya sendiri yang selama ini menopang aktivitasnya meninggal, Khadijah radhiyallahu anha. Pamannya sebagai pelindung sosial, Abu Thalib, meninggal. Keluarga besarnya yang di Taif itu juga menentang gerakan dakwah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendek kata, saat itu Rasulullah tidak punya celah untuk meletakkan dirinya dalam posisi aman, dan itu pernah dialami Rasulullah. Sekali lagi, andai kata kita diposisikan itu, ngedrop, imannya ngedrop, segala-galanya ngedrop. Nah, kita awali. Umat Islam dihadapkan pada tantangan multidimensional, kemiskinan struktural. Jadi kayaknya kita miskin ini sudah terstruktur. Makanya kemudian orang itu kadang mengalami kesulitan untuk keluar dari kemiskinan itu. Krisis moral, degradasi nilai kemanusiaan, serta melemahnya kepedulian sosial. Dalam konteks ini, Islam tidak cukup dipahami sebagai sistem ritual, tetapi harus dimaknai sebagai kekuatan transformatif.
Artinya bahwa keimanan kita, apa yang kita lakukan dalam ibadah itu harus ditransformasikan dalam kehidupan nyata. Nanti kita bicara kenapa kita sholat. Apakah sholat itu hanya murni sebagai ritual kita untuk menyembah Allah, ataukah nanti harus ditransformasikan dalam kehidupan nyata? Kita cek nanti. Peristiwa Isra Mi'raj menjadi landasan penting untuk membaca kembali relasi antara iman dan tanggung jawab sosial. Wes anggap aja sekarang agak mirip-mirip Isra Mi'raj. Karena dari peristiwa inilah sholat sebagai pilar spiritual ditetapkan sekaligus menjadi penggerak etika sosial. Maka kemudian perintah sholat itu tidak melalui wahyu yang kemudian turun ayat, tidak begitu, tapi Nabi dipanggil oleh Allah langsung ke hadapannya, dan itu melalui Isra Mi'raj itu. Nah, mungkin ada pertanyaan, kenapa harus ada Isra Mi'raj? Dan itu terjadi di Amul Khuzni itu, yaitu di tahun Nabi dalam posisi susah, sehingga harus ada hiburan, healing bahasa jenengan, tapi berorientasi kepada keimanan. Dan itulah Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu jasadan, waruhan, jasad dan roh, tidak mimpi. Mimpi lucu, kalau hanya sekedar mimpi tidak dipercaya sama orang dan nggak menjadi perdebatan panjang. Ya kayak saya, kalau misalnya saya bilang saya tadi begini serius ngomong saya, ujung-ujungnya tapi ngimpi, langsung gini, alah ngimpi kan gitu toh. Tapi kita lihat Isra Mi'raj dalam konteks krisis sosial Nabi. Ini tantangan berat. Isra Mi'raj terjadi pada periode Amul Khuzni, tahun kesedihan, ditandai dengan satu, wafatnya Khadijah radhiyallahu anha, penopang dakwah dan jiwa Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah sedih, habis keluar dakwah kemudian dicaci maki, hiburannya Khadijah, dan Khadijah selalu mensupport. Tidak kemudian begini, beda dengan kita loh ya. Kalau kita sudah mengeluh capek dalam hal dakwah, kemudian tidak ada respon dari masyarakat, itu mesti begini kadang. Istri kita itu, sudahlah, yang penting kita jadi baik, mending di rumah saja, begitu. Sak banter-banternya itu, tidak ada kemudian, wes nggak apa-apa, lakukan saja. Sulit sikap kita begitu. Rata-rata kita begitu. Tapi Khadijah tidak. Ketika Rasulullah putus asa, beliau yang mensupport, harus bergerak. Dan itu seorang istri yang luar biasa. Itu meninggal. Coba. Dan kondisi Rasulullah dalam kondisi tidak baik-baik saja. Tantangannya banyak. Kedua, wafatnya Abu Thalib, pelindung sosial beliau. Dan Abu Thalib ini adalah tokoh Quraisy, walaupun semasa hidupnya belum memeluk Islam sampai akhir hayatnya, cuman untuk gerakan dakwah Nabi ini menjadi pelindungnya. Orang Quraisy tidak berani mengganggu Nabi selama Abu Thalib ini masih ada. Berapa kali orang kafir Quraisy melobi Abu Thalib agar Muhammad berhenti dari dakwah, berkali-kali, dengan iming-iming berbagai fasilitas duniawi yang mewah, tapi Abu Thalib menolak. Nah, sehingga begini, kalau dalam konteks ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan kemudian kita itu dalam berdakwah hanya fokus pada kesamaan akidah, tapi lebih kepada bagaimana gerakan dakwah itu jalan, sampai misalnya relasi kita itu beda akidah. Yang penting nggak ngerecoki dakwah, itu penting. Kadang kita kan enggak. Jadi kadang kita itu keburu kalau orang kafir itu najis, apa jangan deket-deket begitu. Padahal kadang-kadang itu punya potensi untuk mendukung gerakan dakwah. Saya sering cerita dalam ceramah itu, ketika kita mengirim
anak untuk berdakwah di tempat terpencil, itu justru kadang pelindungnya itu tokoh masyarakat, dan tokoh masyarakat itu tidak seakidah dengan dai itu. Seperti di Kepulauan Mentawai, itu pelindungnya itu orang Hindu, dan dia bilang begini, siapa yang berani mengganggu anak ini berhadapan dengan saya, itu kan dia seperti Abu Thalib ketika menghadapi Rasulullah itu. Jadi Abu Thalib pun begitu, siapa yang mengganggu keponakan saya ini berhadapan dengan saya, begitu. Padahal tidak memeluk agama yang dibawa oleh Muhammad SAW, meninggal itu juga. Bagaimana nggak sedih? 4, tekanan, ejekan, dan boikot Quraisy di tahun itu juga. Jadi Quraisy itu sembako itu tidak boleh masuk kota Mekah, tidak boleh. Boleh masuk tapi harganya tinggi, dan itu terjadi di tahun itu pula. Apa nggak stres? Sementara Rasulullah SAW itu adalah pemimpin tertinggi saat itu. Nah, maka kemudian kita ingat ayat Allah, ahasiban nasu an yutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan berkata kami beriman kemudian tanpa ada tantangan? Tidak mungkin. Terus mesti ada tantangan, mesti ada tantangan, ujian. Nah, ayat ini menegaskan bahwa iman selalu diuji dalam realitas sosial, bukan hanya diakui secara verbal. Jadi jangan kemudian dianggap iman itu, oh yang penting dia sudah sholat, enggak, tapi secara sosial diuji. Itu makna teologis dan sosial Isra Mi'raj. Allah mengabadikan peristiwa ini dalam firman-Nya, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Nah, kata abdihi itu menunjukkan berarti jasad dan waruhan, nggak mimpi. Pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Pelajaran pentingnya adalah iman adalah sumber kekuatan saat menghadapi krisis. Setelah Isra Mi'raj, Rasulullah tidak berhenti berdakwah, justru semakin aktif membangun masyarakat Madinah. Buah Isra Mi'raj adalah sholat yang bukan hanya ibadah ritual, tetapi membentuk karakter sosial. Sehingga kemudian hal itu diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Artinya sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka maknanya adalah sholat yang benar melahirkan aksi sosial yang benar. Mesti begitu. Nah, tapi jangan dipelesetkan begini. Sekarang itu ada kelompok memelesetkan ayat ini. Biasanya ngomongnya begini, kenapa sampean masih sholat? Ya karena sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Terus dia bilang begini, kalau sudah tidak keji dan mungkar berarti nggak perlu sholat. Dipelesetkan begitu. Saya loh sudah tidak melakukan perbuatan keji dan tidak melakukan perbuatan mungkar, berarti saya tidak perlu sholat. Jawaban saya sederhana, ya sampai meninggalkan sholat itu balik ke kemungkaran lagi, begitu. Ya kan? Meninggalkan sholat itu ya berarti melakukan kemungkaran besar. Ya karena yang ngomong itu pola pikirnya sederhana. Jadi kalau ditegur, Mas, ini waktunya sholat. Wah, aku loh gak berbuat keji dan mungkar. Dianggap keji dan mungkar itu hanya nyuri, hanya apa? Ya meninggalkan sholat itu perbuatan mungkar yang besar. Begitu. Sholat sebagai pilar spiritual dan etika sosial. Sholat adalah satu-satunya ibadah yang ditetapkan langsung dalam Isra Mi'raj, tidak melalui wahyu turun. Inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar tadi. Ayat ini menegaskan bahwa sholat membentuk kesadaran moral, menjadi instrumen pencegah ketidakadilan, melahirkan kepekaan sosial. Seharusnya begitu.
Di Indonesia ini berjuta-juta masjid barangkali, dan itu tempat sholat. Tapi ngono itu berita ketidakadilan kok masih menyebar. Nah, kalau memang itu benar berita ketidakadilan itu, berarti mutu sholatnya perlu dipertanyakan. Karena seharusnya sholat itu adalah menjadi instrumen dan membentuk kesadaran moral, lalu menjadi instrumen pencegah ketidakadilan, melahirkan kepekaan sosial. Jadi ibarat kata begini, jenengan aktif jamaah, wis itu tok pokoknya kenceng di situ. Tapi kemudian di sekitar kita itu banyak orang dari sisi sosial itu perlu disantuni, perlu dibaiki. Kita lempeng aja, berarti sholatnya belum benar. Secara syar'i sah, tapi nilai dari apa yang dilakukan itu tidak mengena. Coba nanti kita lihat bagaimana Allah mengkritik tajam tentang ini. Nah, dari situ maka kemudian Rasulullah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling beri, yang paling bisa memberi manfaat kepada sesama manusia. Pertanyaan saya, orang itu dirasa memberi manfaat, apakah karena aktif ibadahnya? Apakah karena hanya sekedar kuat relasinya dia dengan Allah? Enggak. Itu kan urusan dia dengan Allah. Tapi yang dimaksud oleh Rasulullah, orang yang paling baik dan indikatornya adalah yang paling banyak memberi manfaat kepada orang itu adalah ketika dia berinteraksi sosial itu baik. Logikanya, ketika kita tanya kepada orang, tetanggamu itu banyak memberi manfaat tidak? Nggak akan ada yang jawab begini, iya karena dia itu aktif sholat jamaah. Nggak akan, nggak ada jawaban begitu. Walaupun yang bersangkutan itu aktif jamaah, ketika dites tetangganya itu, dia mesti begini jawabannya, dia itu orangnya baik, sholatnya bagus, tapi sayang, mesti ada gitu, sayang nggak kenal tetangga. Dan itu jawaban bahwa yang bersangkutan itu belum menjadi orang yang terbaik yang itu memberi manfaat kepada manusia itu. Makanya dari situ Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita membangun relasi dengan Allah itu kuat, jangan lupa transformasikanlah relasi kita dengan Allah yang kuat itu kepada kehidupan sosial nyata. Terlepas nanti mampu kita berapa itu urusannya masing-masing, akan diukur tentang kemampuannya masing-masing. Nah, dengan demikian sholat idealnya menghasilkan manusia yang bermanfaat secara sosial. Wis tak percayalah, tidak ada orang itu menilai orang baik itu hanya dari sisi sholatnya. Kadang ada orang tidak sholat, tapi dari sisi sosialnya kuat. Itu jawabannya begini, baik orang itu, sering membantu orang, tapi kan nggak sholat. Wah, itu urusan dia sendiri dengan Allah. Mesti jawabannya masih gitu, ya kan? Kebalikannya tadi. Nah, itulah yang dimaksud oleh Rasulullah itu. Nah, sehingga kemudian untuk menyelesaikan tantangan dalam hidup manusia itu harus kita wujudkan melalui kekuatan iman dan juga aksi sosial itu penting. Lek kita belum bisa begitu, Islam belum memberikan dampak positif terhadap kehidupan manusia. Rasulullah SAW imannya kuat, aksi sosial nyata. Rasulullah SAW adalah contoh sempurna iman yang aktif. Beliau bersabda, man la yahtam bi amril muslimin falaisa minhum. Barang siapa tidak peduli terhadap urusan kaum muslimin, maka ia bukan bagian dari mereka. Coba, dan urusan kaum muslimin itu apa? Semuanya dari berbagai multidimensi. Itu kita harus peka terhadap itu. Nah, dalam kehidupan Rasulullah SAW membebaskan budak. Jadi perbudakan dibebaskan oleh Rasulullah, melindungi kaum lemah, menegakkan keadilan ekonomi, membangun masyarakat Madinah yang beradab.
Kurang apa kuatnya imannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa tidak cukup menjaga keimanan pribadinya, tapi harus dibuktikan dengan aksi sosial? Ya begitulah ajaran Islam itu, sehingga Islam itu menjadi menarik. Coba jangan perhatikan ketika Rasulullah membangun negeri di Madinah ini, mempersatukan Muhajirin dan Ansor, mempersatukan Aus Khazraj. Di antaranya di situ adalah membagi dari roda ekonomi itu. Orang Muhajir yang nggak punya modal, tolonglah dimodali. Begitu semuanya. Sehingga aksi sosial itu harus tampak. Keteladanan para sahabat, iman dan pengorbanan. Lihatlah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang menginfakkan seluruh hartanya. Sampai Rasulullah SAW itu bertanya, qala Rasulullah SAW di Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Madza abqaita li ahli?" Qala abqaitu lahumullah wa rasulah. Saking herannya Rasulullah terhadap Abu Bakar, karena Abu Bakar itu mertuanya sebenarnya. Dalam aksi sosialnya itu luar biasa Abu Bakar. Keimanannya kuat, aksi sosialnya kuat. Sampai hartanya itu hampir dihabiskan untuk aksi sosial. Sehingga Rasulullah tanya ini, madza abqaita li ahli? Apa yang kau sisakan untuk keluargamu itu apa? Kok semuanya kamu dermakan? Jawaban Abu Bakar singkat, abqaitu lahumullah wa rasulah. Abu Bakar menjawab, aku sisakan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Sudah saya serahkan kepada Allah dan Rasul. Tapi mohon begini, mohon dipahami. Ini kan dalam konteks memang saat itu masyarakat diuji benar tentang faktor ekonomi dan seterusnya. Di satu sisi gangguan keimanan dari kafir Quraisy pun kuat, sehingga wajar kalau apa yang dimiliki oleh Abu Bakar itu sudahlah saya serahkan semuanya. Jadi bayangan untuk hidup lama itu tidak ada, dan itulah yang mendorong keimanan orang biasanya. Kan kondisi real itu sudah, waduh ya apa ini, sehingga kemudian orientasi ke depan harus bisnis gini tidak ada semua. Maka kemudian dengan kekuatan imannya itu apapun yang dimiliki oleh Abu Bakar diserahkan untuk didermakan, sampai Rasulullah sendiri heran. Nah tapi jangan begini, wes saya kayak Abu Bakar sajalah, saya serahkan semuanya, anaknya gak diopeni, ya itu juga salah. Ini adalah kisah untuk mensupport kita bahwa kekuatan iman dengan aksi sosial itu harus seimbang, gitu. Nah itu perlu kita pahami. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berpatroli malam memikul gandum untuk rakyatnya. Coba ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang tanggung jawab pemimpin. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wallahi law asarat baghlatun fil iraqi la khasyitu an yas'alani Allahu anha lima lam tusawwilah at-tariq. Makna ringkasnya adalah, demi Allah seandainya seekor keledai atau bigol tersandung di Irak, sungguh aku takut Allah akan menanyaiku, mengapa engkau tidak meratakan jalan untuknya. Umar kan menjadi khalifah, pimpinan tertinggi, sampai bilang begini, saking takutnya tentang pengaruh lemah dalam aksi sosial. Apa sih urusannya dengan keledai tersandung itu dan sampai jatuh kemudian menjadi tanggung jawab pemimpin? Lek kita ya salamu dewe kan gitu loh. Tapi bagaimana seorang pemimpin itu? Sehingga Umar sendiri mengatakan, andai kata di Irak itu ada keledai tersandung karena jalan itu tidak saya perbaiki, saya takut nanti ditanya oleh Allah SWT. Dan di negara kita itu menurut saya ya sudah luar biasa, tapi kadang ya aku sosok guyu yoan. Banyak jalan berlubang itu gak ditoto, tapi ditulisi dikai apa? Plakat besar, hati-hati jalan berlubang. Ya toh? Dan bergelombang. Akhirnya ya tiba wong aku maca iku masalahe.
Akhirnya banyak orang jatuh karena membaca itu, sementara di depannya banyak jalan berlubang. Lek gaya Umar enggak begitu. Justru Umar harus membetulkan jalan itu. Dan tidak perlu masang tulisan. Justru memasang tulisan itu orang konsentrasi di tulisan. Nggak taunya lubang sudah deket. Ya kan? Makanya jangan sampai jenengan melakukan begini. Di masjid misalnya, ada kotoran cicak, terus sampai lingkari begini. Awas kotoran cicak, itu salah. Seharusnya ya sudah dibersihkan, kok malah dilingkari. Lah gaya-gaya begitu jangan dilakukan. Dan kita itu masih banyak menemukan gaya begitu di negeri kita ini. Sampai lek gresik lho, wakai iki tulisan-tulisan hati-hati jalan berlubang dan bergelombang. Buyan bertahun-tahun lho jek tulisane. Ya kan? Nah coba, nah itu berarti lek melihat dari banyaknya masjid sudah bagus indikator keimanannya. Tapi lek melihat realita aksi sosial berarti kita masih lemah, tidak imbang. Nah itu jangan terjadi. Kemudian qala Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wallahi in ja'at ra'iyatun fi aqsal bilad aw bata ahadun minhum tawiyan la khasyitu an yas'alani Allahu anhu yaumal qiyamah fa ana awwalu man yatahammalul mas'uliyah. Makna ringkasnya begini, demi Allah, jika ada rakyat yang kelaparan di pelosok negeri, atau ada seorang di antara mereka yang tidur dalam keadaan lapar, sungguh aku takut Allah akan menanyaiku tentang hal itu pada hari kiamat. Maka akulah orang yang pertama yang memikul tanggung jawab itu. Coba, sampai segitunya Umar itu. Dan Umar itu punya kebiasaan, kalau keluar itu kharaja mutanakiron, keluar menyamar biar orang tidak kenal kalau itu Umar, padahal itu pemimpin tertinggi. Dan biasa Umar itu ngetes rakyatnya, gimana pendapatmu tentang Amirul Mukminin, padahal yang tanya Umar sendiri. Ada perempuan tua yang jawab, waduh nggak bagus karena dia lo nggak pernah mengunjungi saya. Orang tua itu ditanya, untuk membayar kekecewaan itu berapa, Amirul Mukminin harus membayar, sampai segitunya Umar itu. Dan keliling untuk mencari rakyatnya yang lapar itu. Nah itu yang dilakukan Umar. Nah alhamdulillah kita semuanya itu sudah begitu. Banyak informasi, di sana ada musibah, di sana banyak kemiskinan, di sana banyak kekurangan, lalu kita membuat aksi sosial. Luar biasa itu. Luar biasa. Kritik Al-Quran terhadap ibadah formalistik. Aku lek moco surat iki, surat sederhana yang sudah kita hafal, tapi maknanya memalu aku temen. Malu saya itu. Ya Allah, saya ini aktif, sholat aktif, ini aktif, tapi ada kritik setajam ini. Kadang kita lupa tentang ini. Allah menegaskan bahwa ibadah tanpa kepedulian sosial adalah kosong. Lek boso Surabaya ngedabrus terus gitu toh. Maka kemudian Allah meletakkan dalam surat khusus itu, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Siapa ini? Ya kita yang disindir, yang dikritik itu kita. Ini bukan orang non muslim loh, ya kita. Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Nggak peduli sosial. Jamaah lempeng tapi nggak ada kepedulian sosial. Sampai orang sholat celaka itu kan bukan karena nggak sholat, tapi dari setelah melakukan sholat itu interaksi sosialnya lemah. Makanya fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un. Jadi lupa sholat itu jangan dianggap sholatnya nggak khusyuk.
Khusyuk penting, tapi lupa sholat adalah setelah sholat tidak bisa mentransformasi indikator keimanan melalui sholat itu ditransformasikan dalam kehidupan nyata. Itu lupa sholatnya. Apalagi hanya sekedar diketahui. Nah, diketahui itu begini, walaupun yang bersangkutan, orang yang sholat itu tidak ada niatan untuk dipuji orang, tapi hanya sekedar terlihat kalau dia sholat, tapi interaksi sosialnya lemah, itulah yang dimaksud itu. Makanya ayat itu kan wayamnaunal ma'un, buktinya adalah kalau orang itu sholatnya aktif, tapi ketika kenikmatan yang dimiliki itu dikendalikan sendiri, bahkan kalau ada orang minta itu dicegah, itulah yang dikritik oleh Allah SWT. Nah, maka segala tantangan dalam hidup itu harus kita hadapi dengan keimanan dan aksi sosial. Aktualisasi para tokoh dalam iman dan aksi sosial ini sudah populer ini. Misal Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan bahwa Islam harus diamalkan, bukan hanya dipelajari. Dari sinilah lahir sekolah, rumah sakit, panti asuhan. Dan kisah yang populer kan teologi Al-Ma'un itu kan. Jadi muridnya diajari surat Al-Ma'un itu hafal kabel, nggak dipindah-pindah. Pertanyaannya Kiai Haji Ahmad Dahlan, wis hafal nggak? Wis, sampun. Terus wis kon namalno dereng, wis gak pindah. Nah, itu berarti mengajarkan kalau kita harus mengimplementasikan keimanan dan aksi sosial secara bersamaan. Ya, Haji Mas Mansur mengajarkan bahwa tauhid melahirkan keberanian moral. Islam harus membebaskan umat dari kebodohan, kemiskinan, ketidakadilan. Dan Kiai Haji Mas Mansur itu populer dalam hal ini gerakannya. Saat ada penjajah itu, orang kalau tauhidnya tidak kuat, berantakan. Membangun negeri ini kalau tidak dibangun dengan tauhid yang kuat, hancur. Makanya kemudian Pancasila pertama itu atas dasar ketauhidan, yaitu ketuhanan yang Maha Esa itu. Dan yang ikut menarasikan kan mereka-mereka ini, beliau-beliau ini. Kurang apa? Itu. A.R. Fakhruddin misalnya mengajarkan dakwah dengan keteladanan, kesederhanaan, keikhlasan. Maka kemudian sekarang banyak gambar kalau A.R. Fakhruddin itu saat ceramah itu sepeda Yamaha itu wek utuk-utuk itu. Tidak ganti-ganti. Dan A.R. Fakhruddin itu kesederhanaannya luar biasa, keteladanannya luar biasa, dan jarang, hampir nggak pernah menyakiti orang walaupun beda. Maka kemudian populer kisah itu ketika diminta untuk ngimami taraweh di Jombang itu, kan nggak pernah A.R. Fakhruddin terus kalau nyuruh saya ya harus 13 sak witirnya, kalau enggak ya enggak, ya wis ayo taraweh. Pas nyampe rakaat ke-8 kan bacaannya panjang. Jamaahnya ditanya, jadi sebelum sholat kan ditanya gini, ini tarawihnya berapa? Ala Muhammadiyah 11 atau 23? 23 bareng kan gitu toh kisahnya itu. Nah, setelah nyampe rakaat ke-8 karena bacaannya panjang, beliau tanya ke jamaah, gimana lanjut ke 23? Cukup langsung witir Pak Yai coba. Lah kita kan kadang enggak begitu. Wes kayaknya harus beda terus harus ditampakkan, janganlah. Itu dalam interaksi sosial tidak bagus itu. Nah, beliau menunjukkan bahwa iman tidak harus keras, tetapi harus membawa manfaat itu tadi. Sejauh mana kemanfaatannya? Nah, penutup persis 5:28. Bisa cocokkan. Dalam menghadapi tantangan global, umat Islam perlu memperkuat spiritualitas, yaitu sholat yang bermakna. Mengembangkan etika sosial, menghadirkan Islam sebagai solusi nyata. Jadi Islam itu jangan hanya ditampilkan secara spiritualitas saja. Sekali lagi, sholat kita rajin apa, jangan begitu. Tapi aksi sosialnya mana? Itu perlu kita tampilkan. Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Iman adalah sumber ketahanan moral, ibadah adalah energi perubahan sosial. Islam adalah agama peradaban. Sebagaimana dicontohkan Nabi Muhammad SAW dan diwariskan oleh Muhammadiyah, iman sejati harus hadir dalam realitas sosial untuk membangun masyarakat yang adil,
beradab dan berkemajuan. Begitu. Sehingga kemudian kita di dalam organisasi itu mengajarkan tauhid kuat, tapi juga tidak lupa interaksi sosial bagus. Dan begini, dalam mentransformasi Islam terhadap kehidupan nyata, itu jenengan lihat orangnya di situ yang gampang untuk dipengaruhi lewat apa. Lewat ceramah bisa ceramah, harus ada aksi sosial bagi sembako, ya bagi sembako, ojo ceramah. Nanti malah marah dia. Dari kemarin kita butuh beras kok diceramai ya gitu. Ini Islam apa gitu malah. Nah, sekali lagi menyebarkan Islam itu tidak harus hanya sekedar normatif, tapi juga harus ada aksi sosial nyata, dan itulah yang nanti menerjemahkan Islam rahmatan lil alamin itu di situ. Sampai di sini sesuai batasan waktu 5:28. Jika apa yang kita kaji malam ini ada kurang dipahami atau menyinggung perasaan, mohon dimaafkan, karena semuanya itu sekali lagi niatannya adalah untuk kebaikan kita bersama. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nasrun minallah, fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.